selamat datang lagi. Kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah kisah yang kuat banget tentang dua cara berdoa yang sangat berbeda. Ini cerita yang menantang pemahaman kita tentang apa artinya benar di hadapan Tuhan. Yuk kita mulai. Pertanyaannya, kedengeran aneh nggak sih? Gimana ceritanya sebuah ibadah yang seharusnya bikin kita rendah hati, malah jadi ajang kesombongan? Nah, ini dia inti pembahasan kita hari ini. Sebuah paradoks yang cukup mengejutkan. Nah, ini dia nih, kutipan ini langsung kena banget ke inti masalahnya. Doa itu bisa disalahgunakan loh. Yang harusnya jadi momen koneksi yang tulus, malah bisa berubah jadi panggung buat pamerin kebaikan diri sendiri, baik itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan orang lain. Oke, biar lebih kebayang, kita langsung aja masuk ke sebuah perumpamaan yang terkenal banget. Sebuah cerita tentang dua orang yang pergi ke bait Allah buat berdoa, tapi datang dengan isi hati yang beda banget. Di sini kita ketemu dua tokoh utama kita. Orang Farisi, dia ini bisa dibilang panutan agama lah pada masanya. Taat banget sama hukum. Nah, di sisi lain, ada pemungut cukai yang dianggap pendosa besar, bahkan pengkhianat oleh masyarakat. Kontrasnya jelas banget kan? Coba deh, dengerin baik-baik nada doa orang Farisi ini. Ini bukan doa permohonan loh. Ini tuh kayak lagi ngasih laporan prestasi ke Tuhan. Dia nggak cuma membanggakan dirinya, tapi juga secara aktif merendahkan orang lain, bahkan nunjuk langsung ke si pemungut cukai yang ada di dekatnya. Nah, sekarang coba bandingin sama yang ini. Doanya si pemungut cukai. Singkat, padat, tapi ngena banget. Nggak ada tuh daftar kebaikan, nggak ada banding-bandingin sama orang lain. Cuma satu, ngaku salah dan minta belas kasihan. Udah, itu aja. Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi perbedaan di balik kedua doa ini. Kita akan pakai sebuah metafora sederhana antara topeng kesalehan lawan keterbukaan diri yang sejati. Di slide ini kita bisa lihat perbedaannya sebelahan. Jelas banget kan? Orang Farisi tuh pede banget di depan, memandang rendah yang lain. Dan intinya, lagi pamer. Dia pakai topeng kesalehan. Sebaliknya, si pemungut cukai, dia berdiri jauh-jauh, gak berani natap ke atas dan cuma bisa mengakui dosanya. Dia nunjukin dirinya yang apa adanya, yang sejati, yang rentan. Nah, apa yang ditunjukkan si orang Farisi ini ada namanya loh, kesombongan rohani. Ini bahaya yang tersembunyi. Ketika ibadah yang baik-baik malah jadi alat buat naikin ego, bukan buat menumbuhkan kerendahan hati. Jadi, gimana akhir ceritanya? Nah, disinilah letak plot twistnya. Kesimpulan cerita ini benar-benar ngebalikin semua ekspektasi kita tentang siapa yang diterima oleh Tuhan. Pertanyaan ini adalah jantung dari perumpamaan ini. Setelah kita dengar dua doa tadi, menurut Anda, siapa yang benar di mata Tuhan? Orang yang taat aturan dari luar atau orang yang hatinya hancur? Dan ini dia jawaban yang mengejutkan. Bukan orang yang pamer kesalehan, tapi justru orang yang mengakui dosanya yang pulang dalam keadaan dibenarkan. Ini adalah pembalikan total dari yang mungkin kita kira. Yuk kita rasapi bagian pertama dari prinsip ini. Ini sebuah peringatan. Sebab barang siapa meninggikan diri, mereka yang merasa lebih unggul, yang sombong, pada akhirnya justru akan direndahkan. Dan ini dia lanjutannya, bagian yang penuh harapan. Mereka yang dengan tulus merendahkan diri, yang mengakui butuh belas kasihan, merekalah yang pada akhirnya akan diangkat. Ini kekuatan sejati dari kerendahan hati. Sekarang mari kita tarik pelajaran dari cerita kuno ini ke dalam hidup kita sehari-hari. Karena sikap hati yang digambarkan di sini, kesombongan dan kerendahan hati masih sangat relevan banget buat kita semua. Inti masalahnya ada di sini. Pertanyaannya kembali ke sikap hati kita. Saat kita berinteraksi, fokus kita kemana? Apakah ke perbandingan dan performa, seperti orang Farisi yang bilang, aku tidak sama seperti? Atau fokus kita kebutuhan dan pengakuan yang jujur, seperti pemungut cukai yang memohon, kasihanilah aku. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dalam doa kita, dalam hidup kita, apakah kita sedang menampilkan sebuah pertunjukan? Ataukah kita berani melepaskan topeng kita dan datang dengan apa adanya? Jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing.